Baik, di sini ada apa? Perintah. Perintahnya apa? Ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah ini dengan cara apa? Bisabri wassalah. Itu jawabannya. Dengan sabar dan salat. Ya. Dzukir as-sabr 'ala shalah li'anna as-salah tahtaju ila sabr. Disebutkan sabar dulu baru salat. Kenapa? Karena salat pun butuh yang namanya kesabaran. Betul nggak Pak? Kalau salat nggak sabar gimana tuh? Imam baca ayat yang panjang udah mulai batuk-batuk gitu. Kalau nggak sabar gitu kan ya, maka ibadah semuanya, apapun ibadahnya butuh kesabaran. Puasa apalagi sabar ya, nunggu guru busyams ya, terbenamnya matahari. Apalagi Pak, baca Quran sabar, walaupun terbata-bata itu butuh kesabaran. Makanya sahabat Ali mengatakan as-sabru karra'si fil badan. Itu kata perkataan beliau. Sabar itu ibarat apa? Kepala di antara badan kita. Walaupun badannya kekar, ya kan, bodis gitu kan ya, dadanya lapang gitu kan ya, tapi kalau nggak ada kepalanya gimana tuh? Ya, nggak ada artinya. Tapi kalau badannya kerempeng kurus, ada kepalanya masih mending ini. Maka di sana Ali mengatakan ar-ra'su as-sabru karra'si fil badan. Ibarat kepala di badan kita. Maka di sini disebutkan sabar dahulu, baru sholat. Keterangannya apa? Alasannya. Kenapa dengan sabar? Alasannya simpel. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik. Pertanyaan saya adalah man humus sabirun? Siapakah orang yang bersabar itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Coba googling atau buka Wikipedia. Siapakah orang yang bersabar itu? Ya. Baik. Jawabannya ada di Quran. Di ayat berikutnya, loncat ayat ya. 155 sampai 157. Ini definisi tentang sabar. Pertama, untuk masuk ke tangga sabar itu harus melewati yang namanya ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Ternyata untuk masuk ke tangga sabar ini harus melewati ujian-ujian itu. Pertama adalah ada sebuah kepastian. Wala nabluwannakum. Dalam kaidah bahasa Arab kita temukan di sini ada lamut taukid dengan nunut taukid, lam dan nun tasydid. Wala nabluwanna, dan sungguh benar-benar, dua kali ya, dan sungguh benar-benar. Ini untuk menghilangkan keraguan ya. Orang-orang yang membangkang, orang-orang yang enggak yakin dengan ketetapan Allah, ini dia nggak sadar dia sedang akan diuji. Maka orang beriman yakini ini, dan sungguh benar-benar kata Allah kalian akan diuji ya. Dengan apa ujiannya? Di sini disebutkan ya, ada ujian jiwa, psikis yang berupa ketakutan, kekhawatiran, kemudian biologis, kelaparan ya, apalagi di sini wa naqsim minal amwal, kurang harta, kemudian kesempitan jiwa. Tapi itu semuanya Allah awali dengan kalimat bisyai'in. Apa itu bisyai'in? Dengan sedikit. Jadi Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan ini itu kadarnya itu bisyai'in. Coba yakin itu ya. Musibah yang Bapak Ibu dapatkan hari ini atau hari sebelum itu bisyai'in. Itu hal yang kecil, hal yang sepele ya. Rumah kebakaran itu bisyai'in ya. Mobil kendaraannya hilang itu bisyai'in. Dompet atau tasnya dijamret, di sana ada ATM, ada semua, itu bisyai'in. Itu kecil bagi orang beriman itu. Tapi kadang lapangan terbalik ya, seakan-akan itu besar gitu kan ya. Kalau rumahnya kebakaran, ya Allah gimana lagi ya. Coba yakini Allah Maha Kaya ya. Allah Maha memberi rizki, Allah Maha membukakan pintu-pintu itu. Di Duta Indah ada tukang cendol depan Indomaret. Coba ada tulisannya pada gedung itu ya. Tulisannya apa?
Saya terkesan ya dengan tulisannya itu. Tapi tolong beli cendolnya ya, jangan baca aja. Jangan sampai aja baca aja, kata Ustaz Herda, katanya ada tulisannya. Jadi saya terkesima dengan tulisan di gerobak tukang cendol ini. Tukang cendol ada dua ya di itu. Ada yang pertama tuh, yang di depan itu. Jadi tulisannya apa? Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Pakai bahasa Arab. Saya nggak tahu si abangnya paham nggak ya. Kaifa akhafu minal faqr wa ana Abdul Ghani. Bagaimana aku takut kefakiran, kemiskinan, sedangkan aku adalah Abdul Ghani, hamba dari Allah yang maha kaya. Allahu Akbar. Keren ini prinsipnya itu. Ya, makanya ibu, bapak, ketika ada musibah, coba ya sebut nama Allah. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Ghani, ya. Wahai Allah yang maha memberi rizki, Al-Mannan, yang gak bosan-bosan memberi kepada kita. Itu kecil semuanya itu. Bisyai'in. Jelas ya? Jadi kalau hari ini ada musibah kebakaran, itu bisyai'in. Udah telepon kebakaran, pemadam kebakaran, udah ikhtiar. Tapi gemakan takbir dulu ya. Ya, kemarin di Durian Sawit kalau nggak salah, atau di perumahan Bumalaka Asri. Dulu saya tinggal di sana, itu tetangga kami yang kebakaran. Saya ajarkan. Jadi langkah pertama apa? Ucapan takbir. Karena takbir itu apa? Yudfi'u annar, bisa memadamkan api. Kalau kita yakin ya. Kadang kita langsung telepon aja kan. Ya kita lupa Allah maha besar itu. Nah, coba di sini juga sama gitu kan ya. Jadi langkah pertama takbir. Mengatakan takbirnya azan. Ya, dengan diazankan, insya Allah Allah maha besar. Jadi mulai hari ini katakan kepada masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, kita semua hadapi, katakan, wahai masalah, kamu tuh kecil, saya punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu, ringan bu hidup itu, ya, nggak jelimet gitu kan ya. Selama ini kita ini jelimet karena apa tadi? Yang harusnya kita anggap kecil, kita buat besar. Selama ini terbalik, Allah yang kita kecilkan, pada Allah itu maha besar. Jangan dibalik. Musibahlah yang kecil, Allah yang maha besar. Ini pelajaran pertama. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan hal yang sepele kata Allah, agar kita yakin ya Allah tuh nggak akan cuek kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan cuek kepada kita. Allah nggak akan meninggalkan kita asalkan kita benar-benar mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak nafsunya atau syahwatnya. Jelas ya? Baik. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka ini? Allah sebutkan di ayat berikutnya, orang bersabar adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu definisi sabar, Pak, Bu. Orang bersabar itu kata Allah, itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, baik itu musibah kenikmatan maupun musibah ketidaknikmatan, ia katakan qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini namanya kalimat istirja. Apa? Istirja. Apa arti istirja? Mengembalikan kepada Allah. Jadi mohon kalimat ini jangan sampai kita persempit ini untuk kematian saja. Enggak ya. Musibah apapun, baik itu musibah yang berupa kenikmatan, itu musibah bukan Pak? Musibah. Ya, ketika Bapak dinaikin jabatannya, musibah bukan Pak? Itu musibah. Pernah kita ucapkan innalillah? Jarang. Ya. Ibu misalkan ya ditelepon sama mantunya, "Mama, alhamdulillah cucu pertamanya lahir." Ucapkan apa, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Mama, lahir cucunya. Nah, ini karena cara pandang kita ini masih sempit gitu kan ya. Maka nih pengurus masjid, jangan hanya ngomongin kematian, kelahiran diumumin. Yang mati itu udah gak ke masjid lagi. Yang lahir itu pasti calon jemaah kita, umumkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, telah lahir. Keren juga. Baik, ini saya buka cara pandang aja nih. Jadi apa kalimat istirja itu bukan hanya untuk kematian, bukan, untuk musibah. Ya. Jadi ketika Bapak naik jabatan, gitu kan ya.
Nelpon istrinya, "Mah, alhamdulillah papa jadi komisaris." Kata ibunya, "Innalillah wa inna ilaihi rajiun." Wah, keren itu kalau dulunya ngaji. Kalau nggak ngaji kata papa, "Kok gitu sih jawabannya?" Makanya Bu kalau ngaji berdua Bu, biar ilmunya itu seimbang gitu kan ya. Nah ini coba terjemahkan, inna lillah, apa artinya? Sungguh kami ini milikmu ya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sungguh kepadamu ya Allah kami kembali. Kan gak ada yang salah kalimatnya. Boleh kan kalau kita ucapkan ketika anak kita lahir, cucu kita lahir, nggak salah kan? Biar kita apa? Tidak sombong, ya, bersyukur. Jadi kita kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Ini orang bersabar. Dia tidak akan ya tersilaukan dengan bujukan dunia yang hanya ya sekedar ya hanya uang segitu gitu kan ya. Ya kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuat prinsipnya itu. Allahu Akbar. Inilah dia akan bersabar dengan musibah kenikmatannya. Dia akan bertahan dengan musibah ketidaknikmatannya. Dan yang paling berat adalah ternyata musibah bersabar dalam ketaatan. Ini yang paling berat. Ya. Pernah nggak kita bersedih nggak sholat tahajud? Jarang. Pernah nggak kita nggak parkir setelah kita ini di masjid ini? Pernah nggak kita sedih atau menyesal? Aduh ya Allah, subuh ini saya kesiangan, sendal saya nggak parkir di masjid gitu kan ya. Pernah nggak kita menyesal itu? Jarang ya. Padahal sabar yang paling berat adalah as-sabru fit ta'ah, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Baru ya level kedua adalah bersabar dalam menghadapi kenikmatan. Level tiganya baru bersabar dalam menghadapi musibah ketidaknikmatan. Terbalik kita mah ya. Level satu yang tadi ya, ketika di PHK, wah seakan-akan itu dunia itu hilang darinya. Enggak, katakan itu bisyai'in. Itu cara-cara Allah itu. Mungkin selama ini mohon maaf kasabnya itu kurang baik, kurang benar gitu kan ya. Allah dengan cara-caranya ya, Allah berikan yang terbaik. Baik, ini yang pertama tentang definisi orang yang sabar ya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira untungnya apa yang bersabar itu? Allah sebutkan di sini di 157-nya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu 3 reward yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar dalam ketaatannya, bersabar dalam musibahnya, baik musibah kenikmatan atau ketidaknikmatan. Pertama apa? Allah turunkan kepada mereka sholawat. Apa itu sholawat? As-sholawat hiya al-barakat, ya, keberkahan-keberkahan. Mahyal barakah, al-barakatuh hiya kasratul khair wa ziyadatuhu, banyaknya kebaikan dan terus bertambah. Itu yang keberkahan. Allah berikan kepada orang yang sabar itu, ya, diberikan apa? Kebaikan yang banyak plus bertambah terus. Tidak hanya banyak, bertambah terus. Itu namanya berkah. Shalawatun mir rabbihim, ay barakatun mir rabbihim, keberkahan-keberkahan dari Tuhan mereka. Yang kedua, warahmah, Allah guyur mereka ini, Allah siram mereka ini dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayangnya. Plus yang ketiga apa? Wa ulaika humul muhtadun, dan orang bersabar ini mereka digolongkan menjadi orang-orang yang dibimbing, diberikan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bahasan yang pertama, bis sabri. Wasalahnya di mana? Nah, silakan mundur ayatnya di Al-Baqarah ayat 45. Ada jawabannya. Dengan apa kita mohon pertolongan? Allah jawab ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis sabri was salah
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, di sini jawaban yang kedua. Kalau tadi ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di sini enggak, langsung to the point. Wasta'inu, mohonlah pertolongan, mohonlah isti'anah dengan apa? Bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Di ayat ini dijelaskan tentang salatnya. Kalau tadi dengan sabarnya, ya. Kenapa dengan salat? Wa innaha lakabirah. Sungguh salat yang kita dirikan ini sangat berat sekali. Berat, Pak. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ringan salatnya itu. Pertanyaan saya adalah, bagaimana khusyuk dalam salat? Bagaimana khusyuk dalam salat? Kalau sudah khusyuk salatnya, yakin ibadah yang lainnya akan khusyuk. Karena orang yang beriman itu, karakter pertama adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu aja dulu. Ini barometer, ini patokannya. Kalau standarnya udah oke, khusyuk dalam salatnya, maka selebihnya itu dipastikan akan benar. Tapi kalau salatnya masih remet, masih PR, ya dipastikan juga ibadah yang lainnya masih tanda tanya ini. Karena Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abd as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah salatnya. Idza saluhat saluha sa'il amakul. Jika benar salatnya, maka benar yang lainnya. Wa idza fasadat, kalau salah salatnya, maka gugur amalan lainnya. Walaupun dia haji umrah bolak-balik, walaupun dia puasa Daud gitu kan ya, tapi kalau salatnya masih remet, masih PR, maka amalan tadi tidak ada nilainya. Tergantung salat-salat kita. Maka dan salat ini yang jadi fokus kita adalah la kabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pertanyaan tadi apa? Siapakah atau bagaimanakah memposisikan khusyuk kita dalam salat-salat kita sehingga khusyuk salat ini bisa berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lain? Bisa jawab? Khusyuk itu gimana, Bu? Pak, kira-kira? Coba angkat tangan yang tadi salat subuhnya khusyuk. Jangan-jangan imamnya nggak khusyuk juga ya. Khusyuk itu yang bagaimana sih? Apakah khusyuk itu yang nggak ingat apa-apa? Itu orang gila, Bu, kalau ingat apa-apa. Harus ingat apa-apa. Ya justru ketika salat itu ingat apa-apa kan ya. Bapak misalkan lupa di mana kunci motor, pasar, oh di sana. Ingat lagi ya. Luar biasa itu. Mengembalikan ingatan salat tadi. Khusyuk itu adalah, coba baca ayat berikutnya. Ada definisinya. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Allah jawab langsung, kontan dibayar. Apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini enak, Bu, Pak. Kalau belajar tadabbur itu definisinya nggak ngawur. Udah di sana aja banyak. Namanya tafsirul ayah bil ayah. Menafsir ayat dengan ayat. Nggak usah susah-susah. Baca ayat selanjutnya, itu definisinya. Orang khusyuk itu kata Allah adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu dalam salatnya, di sini sebutan salat ya, itu orang-orang yang ketika salatnya yadhunnun, mereka yakin annahum, bahwa mereka mulaqu, bertatap muka dengan Tuhannya. Itu khusyuk namanya. Hadirkan seakan-akan kita sedang bertatap muka dengan Allah. Mulaqu rabbihim, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini namanya khusyuk. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orientasi akhiratnya kencang. Pertama, ia hadapkan mukanya seakan-akan sedang bertatap muka dengan Allah. Yang kedua, orientasi hidupnya ia pancangkan, ia tancapkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Inilah ya salat yang akan berfungsi ya. Di antara fungsi salat banyak sekali. Yang viral yang kita ketahui apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau maksiat masih jalan, berarti salatnya belum berfungsi ya. Berikutnya yang kedua, salat itu fungsinya adalah sebagai apa? Sebagai penggugur dosa.
Makanya Bapak Ibu harus betah dengan sholatnya. Karena ketika sholat itu sedang proses pembersihan dosa-dosa kita, proses pengguguran khilaf-khilaf kita. Rasul mengatakan itu. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innal abda idza qama ila shalah utiya bidzunubihi ala ra'sihi wa atiqai. Sungguh kata Rasulullah, ketika ada hamba berdiri untuk sholat saat itu adalah saat penumpukan dosa-dosa. Ditumpuk dosa-dosanya dan disimpan di atas kepala dan dua pundaknya. Bayangkan kalau dosa kita ini seperti gelas yang berisi air ini. Kira-kira berapa gelas Bapak Ibu dosa-dosa kita? Coba angkat tangan yang merasa nggak punya dosa, ada di sini? Nggak ada. Yang merasa dosanya imbang sama amal solehnya ada? Nggak ada juga. Jadi gimana kita ini Pak? Allahu Akbar. Berapa gelas ditumpuk ini? Hari ini saja. Dosa matanya, dosa hidungnya, dosa telinganya, dosa jari-jarinya. Baru bangun tidur sudah gibah, gitu kan ya. Ini jari-jari berdosa ini. Ditumpuk Bapak Ibu ketika sholat. Itu kata Rasulullah. Utiya bidzunubihi ala ra'sihi wa atiqai. Allah datangkan dosa-dosanya, ditumpuk dari kepala dan dua pundaknya. Tapi Rasul melanjutkan hadisnya. Fakullama raka'a wa sajad. Tapi hamba tadi yang belepotan dengan dosa tadi, ketika dia ruku dan sujud, apa yang terjadi? Tasaqatat anhu. Kalau saya simpan gelas ini ketika sujud atau ruku, kira-kira mana gelasnya? Berjatuhan. Begitulah ilustrasinya. Tasaqatat anhu, maka dosa-dosa yang banyak tadi berguguran seiring dengan ruku dan sujudnya. Maka Ibnu Qayyim berkomentar, kalau toh demikian, perpanjang rukunya, perlama sujudnya, sebanyak dosa-dosanya. Kalau kita menyadari begitu banyak dosa-dosa kita, perpanjang rukunya, perpanjang sujudnya, karena saat itu sedang digugurkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, jangan salah paham. Kata Ustaz yang tadi, rukunya panjang, ya udah panjangin. Imam sudah salam, dia masih sujud, nggak boleh. Ya, jadi teorinya kalau dalam berjamaah, kaidahnya apa? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Ikuti imam. Ruku, bangun, salam, jangan bikin ya versi sendiri, jangan salah paham, gitu kan ya. Itu. Jadi kapan ini diterapkannya? Ya bisa dalam salat-salat fardhiyahnya, ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha, silakan. Kalau berjamaah jangan bikin versi sendiri, gitu kan ya. Ada ya jamaah kita mungkin yang sujudnya tuh lama, padahal sudah salam, gitu kan ya. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi jangan salah paham. Jangan menabrak kaidah, tetap imam jadi patokan ya. Kemudian yang kedua koreksinya adalah, mohon maaf ya, itu kadang kami temukan jamaah itu lama sujudnya di sujud akhir. Ya, betul nggak Pak Bu? Ya, kenapa sujud akhir? Saya tanya dulu nih Bapak Ibu. Kenapa kok yang dilamanya sujud akhir? Ya, padahal mohon maaf, apakah itu ada sakralnya gitu? Jadi itu nggak ada. Ya, nggak ada. Apakah istimewa? Jadi itu nggak ada istimewaan. Semua itu istimewa, ya, karena hadisnya umum. Rasul mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud. Enggak disebut sujud akhir, enggak. Fahuwa sajidun, sujud manapun. Nah, maka mohon maaf, mulai hari ini coba proporsional. Jangan ya pilih-pilih sujudnya. Kalau bisa samain deh. Nanti sujud awalnya nanti iri, Bu, kok saya nggak dilamain sih. Sujud pertengahannya iri juga, kok saya nggak dilamain, hanya sujud akhir saja. Ini kenapa sujud akhir? Jawaban saya tahu. Apa jawabannya? Lupa. Akhirnya ditumpuk di akhir. Nah, maka tolong mulai hari ini coba biasakan ya, porsinya sama, jangan sampai timpang ya, sujud akhir itu dilamain, karena tidak ada gitu kan dalil atau contoh dari para sahabat, bahkan Rasul pun tidak mencontohkan seperti itu. Yang Rasul contohkan adalah sujud manapun. Maka apa yang lakukan oleh Rasulullah dalam sujud atau rukunya? Fa'aksiru fihi du'a, perbanyak doa. Di sini disebutkan sujudnya lama itu, perbanyak doa. Makanya saya senang sekali kalau ada sholat gerhana, ya kan? Sholat gerhana itu kan rukunya sepanjang berdirinya, ya kan? Sujudnya pun sepanjang berdirinya. Kalau imam misalkan berdirinya baca Al-Baqarah, ya sepanjang itu ruku sujudnya. Allahu Akbar. Tapi kalau berdirinya baca Al-Kautsar, ya sependek itu ruku sujudnya. Nah, maka ini ketika gerhana ini dikejar karena saat itu nikmat sekali, ya.
sudah digugurkan dosa-dosanya dan dekat sekali dengan Allah, karena posisi sujud tadi adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini gambaran tentang fungsi-fungsi salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.